Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, tidak ada kata yang patah kita ucapkan di pagi hari ini selain puja serta puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga kita bisa menemani Anda kembali dalam program kajian rutin yang disiarkan langsung di setiap hari Sabtu. Para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, kita akan melanjutkan kajian di pagi hari ini, yakni tentang salah satu kitab yang ditulis oleh guru kita Al-Ustaz Abu Abdillah Syarul Fatwa LC hafizahullahu ta'ala, yakni tentang wanita dan mode, cara berhias sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Di beberapa pekan yang lalu kita telah membahas seputar tentang masalah-masalah kontemporer terkait dengan masalah perhiasan, dan kita sudah sampai di poin yang ke-6, dan insyaallah ta'ala di pagi hari ini kita akan lanjutkan di poin yang ke-7, yakni tentang pewarna rambut dan poin-poin berikutnya insyaallah ta'ala. Dan seperti biasa kami memberikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bergabung dalam segmen soal jawab. Kami akan memberikan kesempatan dan mengundang Anda untuk bisa bergabung. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, kami persilakan nanti untuk menghubungi di nomor 0811-9007912. Atau Anda juga bisa bertanya melalui layanan pesan singkat, baik melalui WhatsApp maupun SMS di nomor 0811-9007913. Insyaallah ta'ala kami akan memberikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bertanya setelah Ustadz menuntaskan pembahasan di kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah, beliau sudah berada di studio Ahsan TV. Sebelum beliau memulai, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz kabar hari ini, Ustaz? Alhamdulillah, insyaallah mudah-mudahan diberikan sehat selalu. Amin. Baik, kami persilakan kepada Ustaz untuk memulai. Falyatafaddal masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ukhti muslimah, saudari-saudariku dimanapun Anda berada, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa menyambung kembali kajian kitab wanita dan mode, dan alhamdulillah kajian-kajian ini sangat bermanfaat sekali bagi wanita muslimah, terutama di masa-masa kita sekarang yang mana sangat berkembang pesat perhiasan-perhiasan wanita muslimah, model-model baru, penemuan-penemuan baru ya, agar wanita tampil cantik yang tidak tergambar di masa-masa dahulu, tidak ada pada zaman Nabi. Maka perkara-perkara baru dalam perhiasan wanita muslimah ini perlu kita bahas dan kita teliti sesuai dengan kaidah-kaidah agama dan petunjuk-petunjuk fatwa dari para ulama. Masalah berikutnya adalah tentang hukum memakai pewarna rambut, karena kadang-kadang sebagian wanita muslimah ingin rambutnya itu tidak hanya melulu hitam, ya. Terkadang ingin dikasih
yang ngejreng itu apa? Yang mencolok ya, warna jingga, warna kuning, warna coklat dan seterusnya. Kadang juga suami dulu masih bujangan, cita-cita pengen nikah sama bule gak kesampaian. Akhirnya ketika sudah punya istri, istrinya pengen dijadikan seperti bule. Rambutnya dibuat apa? Pirang. Setelah pirang betul jadi bule duluan, tapi jadi bule beneran, ya, bule potan. Maka ini harus kita bahas hukum pewarna rambut, ya, karena wanita sudah kenal dengan jenis ini dan mereka sudah memakainya dengan alasan untuk cantik, dengan alasan untuk suami dan sebagainya. Kalau kita perhatikan, setelah diteliti dan diperhatikan bahwasanya jenis pewarna rambut yang biasa digunakan oleh kaum wanita itu ada 3 macam. Ya, kalau kita perhatikan ke salon yang menyediakan jasa merubah rambut hitam jadi warna-warna yang lain, itu ada 3. Zat-zat yang dipakai itu ada 3 macam. Yang pertama semir tapi alami, pewarnanya alami, memakai inai dan lain-lain, ya. Jadi memakai jenis pewarna rambut dan dia alami. Yang kedua, semir pewarna buatan yang mengandung logam. Warna ini mengandung bahan-bahan garam, asam belerang, timah atau tembaga. Ya, jadi dia buatan dan ada kandungan bahan-bahan seperti garam, asam belerang, timah atau tembaga. Jenis ketiga pewarna rambut yang biasa dipakai yaitu pemutih rambut atau warna-warna blonde untuk rambut. Proses itu dilakukan dengan bantuan zat boroksid air oksigen. Hal tersebut berakibat pada sel-sel dan kromosom yang ada di bagian permukaan kulit luar rambut menjadi terbelah, sehingga mengubah rambut menjadi berwarna putih atau kuning. Kemudian setelah itu disemir untuk kedua kalinya sesuai selera wanita. Jadi sebagian jasa penyedia pewarna rambut untuk jenis ketiga ini dipakaikan zat ya semacam boroksid ini agar menampakkan rambut asli itu berubah menjadi kekuning-kuningan atau keputihan. Jadi maksudnya kalau rambut asli ini kan hitam, kita hitam langsung ditimpa jingga, itu nanti hasilnya tidak baik, tidak bagus, ya. Jadi rambut kita hitam, kita pengen jadi ya bule, jadi apa? Jadi warna rambutnya pirang. Kalau langsung dikasih zat pirangnya ya jingga gitu, jingga dengan hitam nanti ketemunya nggak jadi pirang. Maka para penyedia jasa pewarna rambut, rambut yang hitam itu harus di blonde dulu sehingga dia jadi keputih-putihan, kekuning-kuningan. Nah, kalau sudah rambut luar ini kekuning-kuningan, keputih-putihan ditimpa dengan jingga, hasilnya akan maksimal. Jadi pirangnya itu rata semuanya. Tapi kalau langsung dari rambut asli hitam ditimpa jingga, tidak akan rata hasil pirangnya. Ini jenis ketiga yang sudah ada di salon-salon. Ya, bahwa mereka tidak langsung menimpa rambut yang asli hitam itu ditimpa langsung pakai zat buatan dengan jingga dan lain-lain, karena hasilnya akan tidak maksimal. Nah, maka caranya gimana? Dibuat rambut asli ini menjadi agak putih dulu, agak kuning dulu, sehingga ketika diberikan jingga langsung nyetel bagus. Bagaimana tinjauan hukum dari 3 macam jenis pewarna rambut ini? Yang pertama, berdasarkan tinjauan hukum syar'i, macam-macam pewarna terbagi kepada 2 bagian. Satu, zat-zat pewarna yang murni dia sebagai pewarna rambut. Maksudnya adalah zat pewarna nabati seperti inai dan yang semisalnya. Banyak juga zat pewarna pada saat ini yang murni pewarna, tidak menimbulkan warna pada rambut dan tidak pula menjadi batas pemisah. Menurut kami menggunakannya pada saat wudhu dan mandi diperbolehkan, tidak mengapa, karena bahan-bahan seperti ini tidak menghalangi air. Namun bahan itu murni pewarna yang sifatnya hanya menutup rambut dengan warna lain. Jadi kalau zat-zat yang dipakai itu masih asli atau nabati yang memang murni, dia memang sebagai pewarna saja, boleh, karena tidak menghalangi sampainya air ke
rambut, ya. Dia tidak menutupi rambut. Karena memang zat yang dipakai adalah asli. Sedangkan yang kedua, zat pewarna yang menimbulkan warna pada rambut dan menjadi pemisah yang menghalangi air sampai kepada rambut, di mana rambut berubah menjadi tebal dan jenis ini sedikit. Menggunakannya adalah tidak diperbolehkan sebab warna itu bertahan dalam waktu lama, sedangkan wanita itu butuh untuk mandi dari hadas besar seperti junub, haid, dan lainnya. Nah, yang kedua, zat pewarna yang dipakai ini menimbulkan warna pada rambut dan menjadi pemisah atau penghalang sampainya air ke rambut, sehingga kelihatan rambut itu lebih tebal, ya. Dan jenis ini memang sangat sedikit dipakai. Kalau lebih tebal maka tidak boleh dipakai karena akan menghalangi sampainya air ke rambut. Tapi kalau tidak menjadi lebih tebal, dia karena bahan-bahannya asli, alami, nabati, maka boleh dipakai karena tidak menghalangi sampainya air ke rambut. Kenapa kalau lebih tebal tidak boleh? Karena menjadi penghalang air. Karena wanita itu butuh wudu, dan wudu itu kan harus mencuci ya kepala, mengusap kepala, harus kena rambutnya dengan air. Begitupun wanita butuh mandi wajib. Mandi wajib itu seluruh tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki harus kena air. Nah, ketika kita memakai pewarna rambutnya yang tebal, maka menyebabkan air itu tidak sampai ke rambut, dan ini tidak boleh. Ya, secara hukum ibadah, hukum toharoh, segala sesuatu yang menghalangi sampainya air ke anggota wudu harus dihilangkan. Ya, jadi ada jenis-jenis pewarna rambut yang membuat rambutnya menjadi lebih tebal. Kalau kita analogikan benang saja ya. Benang yang suka main layangan, ada benang gelasan, ada benang apa? Benang kenur. Benang kenur, benang gelasan. Gelasan itu kan kadang ditimpa. Ya, sehingga kadang-kadang di dalamnya itu ada lagi benang aslinya, tapi ditimpa dengan cat. Jadi agak lebih tebal dan dia lebih tajam. Untuk yang main layangan bisa adu-aduan kan, kalau pakai mengadu layangan pakai benang apa itu? Benangnya benang gelasan. Nah, rambut juga begitu. Ada rambut asli ditimpa zat pewarna lebih tebal sehingga dia menjadi penghalang sampainya air ke rambut asli. Ya, ini yang nggak boleh. Nah, dari 3 macam jenis pewarna rambut yang telah kami sebutkan tadi, ada yang semir asli berupa inai, ada yang semir buatan yang mengandung zat belerang, garam, dan seterusnya, dan ada yang blonde yang merubah rambut asli dulu. 3 jenis ini yang terpenting adalah apakah zat yang dipakai untuk mewarnai rambut itu membuat penghalang pemisah antara rambut asli dengan zat tambahan sehingga air tidak sampai ke rambut ataukah tidak. Kalau tidak menjadi pemisah, dalam artian rambut tetap bisa mengenai air bisa mengenai rambut asli, maka dibolehkan. Namun ketika zat pewarna rambut ini yang dipakai menjadi pemisah, penghalang sampainya air ke rambut, hukumnya menjadi tidak boleh. Karena wanita butuh bersuci, wanita butuh mandi wajib, suci dari haid. Ya ini memang sifatnya lama. Kalau kita tanyakan para ummahat yang sudah memakai zat pewarna rambut ini, yang dia lebih tebal hasilnya, ini lama, bisa 6 bulan, 7 bulan. Apakah mungkin Anda 7 bulan tidak berwudu? Nggak bisa. Apakah mungkin kita tidak mandi wajib selama 6 bulan? Tidak bisa. Pasti kita akan berhubungan dengan suami yang mengharuskan mandi, dan itu harus terkena rambutnya dengan air. Ya, jadi sekali lagi kesimpulan hukumnya, pewarna-pewarna rambut ini terbagi 2. Menggunakan zat yang asli yang tidak menghalangi sampainya air ke rambut, hukumnya boleh. Kedua, menggunakan zat buatan yang menjadikan rambut itu lebih tebal sehingga ada dinding pemisah antara sampainya air ke rambut. Kalau air tidak bisa sampai ke rambut, hukum menggunakan zat semacam ini dalam mewarnai rambut kita, hukumnya tidak boleh. Ya, ini sama baik laki-laki maupun wanita. Karena yang perlu berhias dengan rambut pun bukan wanita saja, laki-laki pun kadang-kadang berhias dengan pewarna-pewarna semacam ini. Ketika usia sudah 50
rambut pun sudah putih semua. Ya, dia ingin merubah sedikit, biar kelihatan lebih muda lah. Pakai apa? Pakai pink. Ya, laki-laki padahal. Dibolehkan asalkan zat yang dipakai itu bukan yang menghalangi sampainya air ke rambut. Jadi jelas bahwa hukum memakai pewarna rambut itu dibolehkan dengan syarat zat yang dipakainya tidak menghalangi sampainya air ke rambut. Kemudian masalah berikutnya ya tentang masalah kontemporer seputar perhiasan, yaitu alat-alat kosmetik yang mengandung plasenta bayi. Para pemakai kosmetik banyak yang tidak mengetahui bahan penyusun kosmetik. Oleh karena itu, para pemakai kosmetik perlu waspada untuk menggunakan kosmetik, terutama bila kosmetik itu terbuat dari bahan yang berasal dari hewan atau manusia. Saudaraku yang dimuliakan Allah, banyak sekali korban-korban wanita ya akibat salah pilih alat kosmetik kecantikan yang dia pakai. Dengan iming-iming harga miring, harga murah, nanti bisa jadi glowing. Ternyata dipakai malah membuat rusak kulit, malah membuat ya timbul hal-hal baru yang sebelumnya tidak ada pada wajah. Terutama para pemakai kosmetik, mereka tidak memahami unsur zat yang terbuat dari kosmetik itu dari apa, dari bahan apa kosmetik ini. Kalau ada bahan-bahan kosmetik yang terbuat dari unsur plasenta bayi, ya dari zat-zat manusia, maka ini perlu diwaspadahi. Di antara bahan yang biasa digunakan untuk kosmetik adalah plasenta. Ya, menurut informasi, perusahaan farmasi di Prancis mengimpor setiap tahunnya 360 ton plasenta dari rumah sakit. Allahu Akbar. Plasenta itu apa sih? Ari-ari. Nah, itu plasenta. Ya. Jadi menurut informasi bahwa perusahaan farmasi di Prancis dia mengimpor setiap tahun 360 ton plasenta dari rumah sakit. Mengimpor, mendatangkan plasenta dari rumah sakit 360 ton. Buat apa perusahaan farmasi itu? Ya dibuat alat kosmetik. Dan kita menggunakan alat kosmetik semacam ini hukumnya haram, tidak boleh. Meskipun seandainya bahan itu dapat hancur tanpa bekas dan berubah dari satu jenis benda ke benda lain serta tidak meninggalkan bekas. Jadi kalau kita beralasan kan nanti plasentanya itu hancur, lebur dengan bahan-bahan yang lain, tidak ada bekasnya plasenta bayinya, tetap kita katakan menggunakan plasenta bayi sebagai bahan untuk membuat kosmetik hukumnya haram. Kenapa haram? Satu, hukum asalnya manusia adalah seorang insan yang mulia. Haram membunuh hidup-hidup atau mengambil bagian tubuhnya. Allah berfirman, "Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Sungguh telah kami muliakan anak-anak Adam. Jadi kalau kita pakai kosmetik dari bahan plasenta bayi, ini sama saja kita menggunakan bagian tubuh manusia yang mulia. Dan bagian tubuh manusia yang mulia itu tidak boleh diambil sedikit pun. Walaupun kita katakan plasenta itu nggak dipakai. Ya, kalau wanita lahiran kan ada ari-arinya kan. Ya. Kemudian diapain itu ari-arinya? Dikubur kan? Udah, daripada dikubur mendingan kita jadikan ya bahan bisnis. Sehingga ini akan bermanfaat, dapat uang dan sebagainya. Ini tidak bisa. Kenapa? Karena manusia itu mulia. Ya, manusia itu mulia yang tidak boleh diambil bagian tubuhnya sedikit pun secara paksa, ya, secara tidak benar. Maka pelanggaran pertama, orang yang membuat kosmetik dari bahan plasenta bayi, satu, dia mengambil bagian tubuh manusia secara tidak hak, dan itu hukumnya haram. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, kenapa itu tidak boleh? Rasulullah bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan lain-lain, hadisnya sahih, "Kathru azmil mayyit ka kasrihi hayyan." Memecah tulang
mayit, jenazah, sama seperti memecah tulangnya di saat masih hidup. Maka tatkala kita mengambil bagian plasenta bayi untuk dijadikan bahan kosmetik, sama saja kita memecah tulang mayit. Kalau mayit itu sudah meninggal, kita ambil bagian tubuhnya, tidak boleh, karena sama saja kata Nabi, mengambil bagian tubuh mayit setelah meninggal dunia itu sama saja mengambil bagian tubuhnya ketika masih hidup. Ya, kata Nabi apa? Memecah tulang mayit saat sudah meninggal itu sama saja seperti memecah tulangnya saat masih hidup, nggak boleh. Karena manusia itu mulia, tidak boleh diambil, dimanfaatkan bagian tubuhnya ya untuk sesuatu yang tidak berguna, sesuatu yang haram. Karena itu, kau saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, para pakar, pendiri kosmetik ya, perhatikan bahan yang Anda ambil. Kalau diambil dari plasenta bayi yang itu merupakan bagian tubuh manusia, maka hukumnya apa? Haram. Alasan ketiga, kenapa kita tidak membolehkan membuat kosmetik dari plasenta bayi? Di antara dosa besar adalah menjual manusia, sampai jasad orang kafir sekalipun. Sebab hukum asal pada diri manusia adalah merdeka. Ya, artinya dia terbebas, tidak boleh dijual sedikit pun. Berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW yang hadisnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Beliau bersabda, salah satun la yukallimuhumullah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah man ba'a hurwan wa akala thamanah. Ada 3 golongan yang Allah tidak akan mengajak mereka bicara, tidak pula mensucikan mereka, dan tidak akan melihat mereka pada hari kiamat. Allah tidak akan melihat orang-orang seperti ini. Siapa? Orang yang menjual orang merdeka dan menikmati hasilnya. Jadi kata Nabi, ada tiga golongan yang Allah tidak akan ajak bicara, Allah tidak akan sucikan, dan Allah tidak akan melihatnya. Di antaranya siapa? Yang menjual manusia, kemudian dia memakan, menikmati hasilnya. Maka jual beli plasenta orok bayi dan memasukkannya ke dalam pabrik kosmetik dan alat-alat kosmetik masuk dalam hadis di atas. Allahu ta'ala a'lam. Ya. Jadi nggak boleh kita main ambil plasenta bayi, ya, karena plasenta bayi itu kan dia akan bermanfaat, ya. Artinya masih baru, bahannya bagus, kalau dibuat campuran kosmetik ini bagus nih, bisa jadi putih kulit kita, glowing. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena Rasul mengatakan, ya, yang tidak akan diajak bicara oleh Allah dan tidak akan dilihat adalah diantaranya orang yang menjual manusia yang merdeka, hurwan, kemudian dia menikmati hasilnya. Bayi merdeka, kemudian apa? Tidak boleh kita nikmati hasilnya, dijual bayinya, diperjualbelikan. Nggak boleh menjual belikan manusia, karena manusia itu adalah sesuatu yang mulia. Dia tidak seperti barang yang bisa diperjualkan suatu saat nanti. Ya, dia adalah manusia ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah telah muliakan. Walaqad karramna bani Adam, dan telah kami muliakan anak-anak Adam itu. Karena dia mulia, nggak boleh diambil sedikit pun tidak boleh diambil sedikit pun dari apa? Dari bagian tubuhnya. Karena kalau kita ambil sedikit dari bagian tubuhnya, sama saja kita merusak kehormatan manusia tersebut. Selanjutnya bab ke-13, fatwa para ulama seputar tata rias wanita. 1. Hukum memakai alat-alat kosmetik. Apa pendapat ulama ketika kita memakai alat kosmetik? Karena alat kosmetik sekarang ini sangat banyak. Ya, ketika pandemi kosmetik naik daun. Jadi ketika terjadi pandemi COVID-19 di negeri kita, yang naik daun apa? Kosmetik, tanaman hias, karena orang lebih banyak di rumah. Terus apa lagi? Ya, sepeda. Tapi sudah mulai turun semua ini, karena pandeminya sudah berkurang. Nah, apa hukumnya kita memakai alat-alat kosmetik? Dengarkan fatwanya dari Syekh Abdul Aziz bin Baz. Beliau adalah mufti di negara Saudi Arabia. Mufti itu adalah sebuah jabatan, seorang ulama, alim yang memberikan fatwa kepada rakyatnya. Dipilih oleh negara, nggak main-main. Ini negara memilih seorang ulama
yang tugasnya nanti menjawab pertanyaan warga, rakyat, dan juga menulis fatwa-fatwa seputar permasalahan yang penting perlu dijelaskan. Itu namanya mufti. Dan Syekh Abdul Aziz bin Baz, beliau sudah meninggal dunia. Ya, apa pendapat beliau tentang memakai alat kosmetik? Beliau mengatakan, soal apa hukumnya memakai alat kosmetik, beliau menjawab, memakai alat-alat kosmetik hukumnya perlu dirinci. Apabila dengan memakai alat kosmetik bisa membuat cantik dan tidak membahayakan wajah, serta tidak menyebabkan timbulnya sesuatu, maka tidak mengapa. Adapun jika dengan memakainya akan menyebabkan sesuatu dan membahayakan, maka hal itu dilarang karena mengandung bahaya. Jadi beliau memberikan fatwanya sangat bijak. Jika memakai alat kosmetik itu tidak membahayakan, membuat lebih cantik ya untuk suami, kemudian tidak menimbulkan sesuatu yang baru di wajahnya, maka boleh. Tapi kalau membahayakan, efeknya malah lebih jelek, jadi berutusan, maka kata beliau tidak boleh. Karena itu para suami ketika akan membelikan kosmetik bagi istri kita, lihat satu tingkat sensitif kulit istri. Karena kadang-kadang para wanita ada yang kulitnya itu sensitif. Dan kulit itu ada terbagi kulit kering, kulit basah, ya, kulit berminyak. Kalau istri kita kulitnya berminyak, perlu diperhatikan alat kosmetik yang cocok apa. Ya, biasanya kalau wanita kulitnya berminyak itu calon orang kaya ya, bisa dijual minyaknya. Artinya suami juga harus memilih bahan yang tepat, pilihan kosmetik ketika kita benar-benar ingin membelikan hadiah bagi istri alat kosmetik. Jangan yang abal-abal, asal murah, asal harga miring, tidak. Cari yang berkualitas, yang bagus, kemudian dilihat review, pendapat-pendapat orang yang sudah pakai. Kalau memang tidak membahayakan, boleh. Tapi kalau membahayakan, menimbulkan efek, memunculkan ini dan itu, maka hukum memakai alat kosmetik yang membahayakan tentu tidak boleh. Karena dalam syariat Islam tidak boleh kita membahayakan untuk diri kita sendiri, juga tidak boleh membahayakan orang lain. Rasulullah bersabda, la dorara wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, para wanita, boleh Anda pakai alat kosmetik. Silakan beli. Apakah itu lipstick, apakah itu bedak, apakah lip gloss, apakah maskara, apakah eyeshadow, ya, dan seterusnya. Yang membuat kita lebih cantik tentu niatnya hanya untuk suami. Ya, boleh pakai krim pagi, krim siang, krim malam, krim subuh, ya silakan. Semuanya pakai es krim boleh gak ya? Ini, jadi silakan wanita muslimah pakai alat kosmetik, tapi ingat jangan sampai menimbulkan bahaya. Jangan sampai menimbulkan efek. Kalau membahayakan tentu syariat Islam menegaskan tidak boleh membahayakan diri sendiri, juga tidak boleh membahayakan orang lain. Sekarang hukumnya menindik hidung. Apa fatwa ulama bagi yang menindik hidung? Kadang-kadang kita dapati kalau kita umroh melihat para wanita ada yang hidungnya ditindik. Ya, tapi ini tidak boleh bagi laki-laki karena laki-laki tidak boleh melubangi apapun dari bagian tubuhnya. Kalau wanita, bagaimana hukumnya? Pertama kita dengarkan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin atau dikenal dengan Syekh Ibnu Utsaimin. Ini ulama yang sangat terkenal di Saudi Arabia. Beliau ahli dalam bidang fikih, ya, bahkan terkenal bahwa beliau sangat kuat dalam ilmu fikih dan diwariskan oleh murid-muridnya juga. Murid-murid Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga kuat dalam masalah fikih. Nah, alhamdulillah kami sendiri diberikan nikmat untuk bisa belajar dengan murid-muridnya Syekh Ibnu Utsaimin. Beliau mengatakan, adapun menindik hidung, aku tidak tahu ada pendapat dari kalangan ahli ilmu. Akan tetapi, menindik hidung itu menurut kami membuat jelek dan memperburuk bentuk tubuh. Barangkali ada selain kita yang tidak berpendapat demikian. Apabila seorang wanita di suatu negeri menganggap bahwa memberi perhiasan pada hidung adalah sebagai bentuk perhiasan dan kecantikan, maka tidak mengapa menindik hidung agar disematkan perhiasan padanya. Ya. Jadi beliau sendiri mengatakan, saya tidak mengetahui ada ucapan ulama yang berbicara tentang hukum menindik hidung. Jadi beliau merinci,
Kalau pakai anting di hidung membuat jelek, jangan dipakai. Tapi kalau sebagian negeri sudah terbiasa bahwa hidung mereka ditindik, dikasih perhiasan sehingga kelihatan cantik, maka dibolehkan, kata Syekh. Ya, jadi ini tergantung pada kondisi adat istiadat masyarakat negeri tertentu. Karena kebiasaan suatu negeri tidak sama satu sama lain. Ada negara-negara yang wanitanya ditindik hidungnya dan itu cantik menurut mereka. Ya, sebagai sebuah kecantikan yang kita tidak terbiasa di Indonesia, hidung wanita ditindik. Ya. Kalau di negara lain terbiasa mereka. Ya, kalau memang itu adalah sebuah kecantikan, perhiasan, dibolehkan. Tapi jika itu membuat buruk penampakan, maka tidak boleh. Inilah pendapat dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kemudian pendapat yang kedua dari Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin. Bagaimana hukum memakai anting atau rantai pada hidung sebagai perhiasan? Beliau menjawab, diperbolehkan bagi wanita memakai perhiasan menurut adat kebiasaan di dalam memakainya. Meskipun hal itu dipakai hingga melubangi sebagian anggota tubuhnya. Misalnya memakai anting pada telinga. Karena itu memakai rantai pada hidung juga diperbolehkan. Sebagaimana halnya diperbolehkan melubangi hidung unta dan mengikatnya dengan rantai sebagai tempat mengikatkan tali kendali. Dan hal itu tidak dipandang sebagai penyiksaan. Jadi Syekh Abdurrahman Al-Jibrin memandang apa? Boleh. Ya, bukan termasuk menyiksa tubuh. Kemudian pendapat Lajnah Daimah. Lajnah Daimah boleh kita katakan adalah MUI-nya Saudi Arabia. Ya, kalau negara kita ada MUI, Majelis Ulama Indonesia. Kalau di Saudi Arabia juga ada Majelis Ulamanya Saudi. Apakah boleh seorang wanita memakai suatu pengikat pada hidungnya? Pengikat, ya, perhiasan. Beliau menjawab, hukum memakai pengikat di hidung adalah boleh. Karena menindik hidung untuk perhiasan. Bukan untuk melukai atau mengubah ciptaan Allah. Jadi kata beliau, kata Komisi Fatwa Saudi Arabia, memakai pengikat hidung itu boleh. Artinya hidungnya itu dilubangi karena untuk perhiasan, bukan untuk menyiksa, bukan pula untuk mengubah ciptaan Allah. Dan ini hanya untuk kaum wanita, bukan kaum laki-laki. Terkadang kita lihat di lampu merah, para kaum laki-laki yang ikut-ikutan seperti wanita, telinganya ditindik sampai panjang, dilobangin gitu ya. Kemudian hidungnya dikasihkan anting, ditindik. Nah, ini tidak boleh laki-laki seperti itu. Kenapa tidak boleh? Karena laki-laki dilarang menyerupai, meniru-niru perhiasan yang dipakai wanita. Wanita pakai anting boleh. Karena itu perhiasan bagi mereka. Bahkan wanita para sahabat ketika diperintahkan sedekah, mereka buka anting-anting mereka, kemudian disedekahkan anting emas mereka. Ya, maka laki-laki tidak boleh meniru perhiasan wanita yang memakai anting. Wanita boleh melubangi hidungnya, ditindik, boleh, tapi laki-laki tidak boleh menindik hidungnya. Ya, kadang kita miris melihat kaum laki-laki berdiri di lampu merah meminta sumbangan, tapi dalam keadaan hidungnya ditindik, telinganya ditindik. Ini sebuah kemungkaran. Sebuah kemungkaran yang harus kita ingati, kita nasihati dengan bijaksana. Karena laki-laki itu punya style khusus. Ya, stylenya laki-laki dengan stylenya wanita sama tidak? Tidak sama. Laki-laki itu gagah, laki-laki itu semangat, ya seperti itu laki-laki. Adapun wanita, mereka butuh perhiasan. Mereka jalannya saja kemayu. Apa kemayu itu? Ya feminim. Ya, feminim itu apa? Wanita banget istilahnya. Ya, itu wanita. Maka laki-laki jangan meniru-niru gaya wanita. Kalau kita meniru-niru gaya wanita, maka kita terlaknat sebagaimana hadis dari Rasulullah SAW. La'anallah al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Dan Allah juga melaknat perempuan-perempuan yang menyerupai laki-laki. Allah alam, ini sebagian yang kita kaji di kesempatan pagi hari ini masih seputar fatwa ulama tentang perhiasan, dan sambungan berikutnya, pembahasan berikutnya kita kaji di pekan yang akan datang insyaallah taala. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan atas penjelasan yang disampaikan oleh Ustaz. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faidah dan poin-poin penting dari apa yang disampaikan oleh Ustaz.
Baik para pemirsa Santv dimanapun Anda berada, tibalah saatnya kami memberikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bergabung dalam segmen soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, kami persilahkan nanti menghubungi kami di nomor 0811 900 7912, atau Anda juga bisa bertanya melalui layanan pesan singkat di nomor 0811 900 7913. Insyaallah ta'ala kami akan berikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bergabung setelah kita jeda berikut ini. Baik para pemirsa Santv dimanapun Anda berada, kita masuk dalam segmen soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, kami persilakan untuk menghubungi kami di nomor 0811 900 7912, atau Anda juga bisa bertanya melalui layanan pesan singkat di nomor 0811 900 7913. Baik, sambil kita menunggu penelpon dari pemirsa, kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama dari hamba Allah di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon dijelaskan, apakah benar bahwa menyembir rambut adalah bagian dari sunnah Nabi? Jika Nabi pernah mencontohkan menyembir rambut, dengan bahan apa yang digunakan oleh Nabi? Ustadz, mohon penjelasan Ustadz, jazakumullah khairan. Baik, apakah menyemir rambut itu adalah sunnah Nabi SAW? Ketahuilah kaum muslimin, menetapkan satu perkara sebagai sunnah Nabi itu tidak boleh sembarangan. Sunnah itu adalah sebuah perjalanan syariat yang dilakukan oleh Nabi dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pelakunya ketika melakukan dia dapat pahala, yaitu namanya sunnah. Dan tidak semua yang dilakukan oleh Nabi kemudian kita mengikuti menjadi sebuah sunnah. Jadi sunnah itu perlu dipahami sebuah syariat yang dijalankan oleh Rasulullah SAW dalam rangka beribadah kepada Allah. Itu namanya sunnah. Sehingga kalau kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul dalam rangka beribadah, kita dapat pahala. Ya. Dan itu dilakukan sebagai sebuah syariat yang terus menerus. Contohnya kita melakukan sholat sunnah karena Nabi juga sholat sunnah dalam rangka beribadah, maka bagi yang melakukan sholat sunnah dapat pahala. Jadi sunnah itu suatu syariat, bukan suatu kebutuhan yang kadang-kadang kita butuh, kadang-kadang kita nggak butuh. Bukan seperti itu. Jadi sunnah itu sebuah syariat agama yang dilakukan, pelakunya niatnya untuk ibadah dan dia dapat pahala. Sekarang memakai pewarna rambut, ini kebutuhan atau ibadah? Hah? Kebutuhan. Orang merubah rambutnya dari hitam menjadi jingga, menjadi merah muda, itu karena kebutuhan. Dia butuh cantik di depan suami, maka dia cat, dia semir rambut kepalanya. Ini kebutuhan. Jadi dia bukan sebuah sunnah. Ya, begitupun apa yang dilakukan oleh Nabi SAW menyemir jenggotnya, hanya kebutuhan, bukan sebuah ibadah yang rutin terus menerus dilakukan kemudian pelakunya dapat pahala. Ya, ini harap dibedakan sunnah antara sunnah yang memang nilainya ibadah dengan sebuah kebutuhan. Contoh yang lain, salah satu metode pengobatan adalah dengan bekam. Sekarang banyak sekali klinik-klinik bekam menulis bekam itu sunnah Nabi. Artinya kalau kita katakan bekam itu sunnah Nabi, bagi yang berbekam dapat pahala, yang nggak bekam nggak dapat pahala. Ini berat karena sunnah itu syariat. Dan ketika kita berbekam, kita harus melakukannya rutin, sebagaimana sholat sunnah rutin. Habis zuhur ada sholat sunnah. Ternyata bekam itu kan bukan. Bekam itu kan kebutuhan. Kalau butuh berobat dengan bekam, ya berbekam. Kalau nggak butuh, ya enggak. Begitupun Nabi Muhammad. Nabi butuh bekam, ya bekam. Kalau enggak, Nabi nggak bekam. Itu berarti bukan sunnah Nabi. Karena sunnah itu sebuah syariat yang dijalankan terus-menerus, pelakunya dapat pahala, itu namanya sunnah. Ada lagi salah kaprah sunnah Nabi menikah di bulan Syawal.
Apakah tepat kita katakan orang yang menikah di bulan Syawal dia dapat pahala? Tidak. Karena Nabi kebetulan menikahnya di bulan Syawal. Bukan sesuatu yang dianjurkan, wahai para pemuda. Kalau kalian menikah, pilihlah bulan Syawal. Yang menikah bulan Syawal dapat pahala. Begitu? Tidak. Kebetulan Nabi menikahi Aisyah di bulan Syawal. Dengan bukti bahwa Nabi menikahi istrinya yang lain bukan bulan Syawal, bulan-bulan selain Syawal. Kalau memang menikah di bulan Syawal sebagai sunnah Nabi, tentu Nabi ketika akan menikah kedua dia akan nunggu bulan Syawal. Tapi ternyata tidak, beliau menikah. Dia menikah itu sebuah kebutuhan, gak ada sangkut pautnya dengan menikah di bulan Syawal itu sunnah. Nah ini, jadi para pemirsa harap berhati-hati dalam menetapkan apakah ini sunnah Nabi atau tidak. Karena kadang-kadang kita ada kepentingan di situ. Ya, kepentingannya berbicara. Ingin melariskan rumah bekamnya sampai ditulis embel-embel bekam sunnah Nabi. Ingin melariskan rumah ruqyahnya, ruqyah sunnah Nabi. Ini tidak bisa seperti itu. Ingin melariskan kosmetik salonnya, pewarna rambut itu sunnah tahu, ya biar pada datang umahat. Itu berarti ada kepentingan di situ. Jangan sampai syariat ini kita rubah-rubah karena ada kepentingan dari diri kita. Jangan. Agama ini sudah sempurna, agama ini sudah lengkap. Jangan kita otak-atik gara-gara cuma kepentingan dunia yang kita inginkan. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh penanya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya, 2 pertanyaan dari pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah ada pengecualian menggunakan pewarna rambut? Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah bagi seorang istri jika ingin menyambi rambut wajib terlebih dahulu meminta izin kepada suami? Mohon nasihat dari Ustaz, jazakumullah khairan. Baik saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, apakah ada pengecualian dalam menyemir rambut? Ini sudah kita bahas dalam pembahasan sebelumnya, bahwa menyemir rambut itu ada pengecualian. Apa pengecualiannya? Tidak boleh pakai warna hitam. Dilarang oleh Nabi kita yang mulia SAW. Wajannibus sawat, kata Nabi. Ya, jauhkanlah diri kalian memakai pewarna rambut yang hitam, warna hitam. Kenapa warna hitam tidak boleh dipakai? Karena akan menipu. Kita alasan umum untuk merubah menyemir rambut kan karena faktor uban, faktor U. Banyaknya uban. Nah, ketika uban mulai bermunculan, boleh kita semir, tapi jangan pakai hitam. Karena kalau pakai hitam sama saja menipu. Yang putih-putih uban kita jadi hitam lagi sehingga nampak awet muda, itu menipu. Ya. Tapi dibolehkan warna yang lain selain hitam, karena selain hitam tidak akan menipu. Ya, kita sudah muncul ubannya dirubah jadi warna coklat, warna jingga, boleh, itu tidak menipu. Tapi kalau pakai warna hitam memang menipu, dan alasan yang paling kuat adalah karena Nabi melarang menyemir rambut dengan warna hitam. Kemudian yang kedua, kalau kita menyemir rambut sebagai istri, apakah perlu izin suami? Jawabannya iya. Karena suami itu akan melihat. Ya, akan melihat hasil dari semiran rambut kita. Kadang-kadang suami tidak suka. Ya, kadang-kadang suami tidak ridho. Jangankan nyemir rambut, potong rambut saja. Para istri Nabi itu, mereka memotong rambutnya ketika Nabi sudah meninggal dunia. Baru mereka potong rambutnya. Di sini terdapat isyarat bahwa para istri Nabi, mereka tidak memotong rambut tatkala Nabi masih hidup, karena butuh keridhaan suami. Ya, jangankan menyemir rambut, ya, potong rambut saja seorang istri kan harus izin, Mas boleh nggak aku potong rambutnya? Oh jangan, misalkan, karena suaminya senang rambutnya panjang, terurai. Ya, karena khawatir kalau dipotong terlalu pendek. Ya, yang akan melihat rambutnya siapa? Suaminya, bukan orang lain. Maka karena itu butuh untuk izin secara umum kepada suami. Ya, kalau dia bilang boleh, berarti setiap saat kita ingin menyemir rambut silakan saja tanpa izin berulang-ulang, karena sudah dapat izin secara umum. Ya, cuma perlu diperhatikan ketika kita menyemir rambut kita, perhatikan kesukaan suaminya itu apa.
bule, pirang, biru, apalagi merah muda. Nah ini perlu diperhatikan. Jangan-jangan suami kita nggak suka. Kenapa? Karena istrinya mewarnai rambutnya dengan 3 warna, kayak bendera Jerman gitu. Ya, merah, jingga, hitam. Nah ini tidak boleh seperti itu ya. Harus diperhatikan ilmunya ketika kita akan menyemir rambut kita. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami bagi penanya. Kami berikan kesempatan bagi pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di nomor 0811900912. Baik, kita bacakan pertanyaan berikutnya terkait dengan hari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon dijelaskan. Kami dapati banyak di antara kaum muslimin ketika mereka melahirkan bayi, kemudian banyak di antara rumah-rumah mereka dipasang lampu dalam menguburkan hari-hari. Mohon nasihat, sebenarnya tinjauan syar'i seperti apa dalam mengurus hari-hari. Syukron, jazakumullah khairan. baik. Mengurus ari-ari ketika anak kita lahir, apakah ada perlakuan khusus untuk ari-ari? Masalah ini sudah kami kupas dalam buku kami, panduan ringkas seputar akikah ya. Jadi kami punya buku panduan praktis fikih akikah. Di situ kami jelaskan bahwa ketika seorang melahirkan anak ya, punya bayi, kemudian ada ari-arinya, orang-orang kita biasa menyebut ari-ari itu saudara kembarnya anak kita, betul kan? Saudara kembarnya dia bilang. Karena saudara kembar maka ada perlakuan khusus. Di antaranya dikuburnya pun harus nanti dikasih gentong. Tahu gentong ya? Apa istilahnya ya? Wadah gitu dari tanah liat, dimasukkan ke sana baru dikubur. Setelah dikubur pun bekas tempat kuburannya itu harus dikasih lampu. Ya, tujuannya lampu apa? Biar malaikat tidak salah ngasih rahmat, kasih sayang. Oh, yang ada lampunya gitu. Kalau nggak ada lampunya nanti malaikat bingung katanya. Nah, ini semuanya tidak ada panduan mengurus ari-ari secara khusus. Jadi secara Islam tidak ada aturan khusus bagaimana kita mengurus ari-ari. Yang terpenting, ari-ari yang sudah terpisah dari bayi anak kita ini jangan sampai membuat bau, membuat rusak alam semesta ya. Jadi bagaimanapun kita caranya supaya ari-ari ini bisa hilang, boleh. Baik dengan dikubur, karena dengan dikubur lebih aman daripada dimakan kucing. Baik dengan dibuang di tengah laut misalkan, lebih aman daripada dikorek-korek oleh kucing, tikus dan sebagainya. Jadi tidak ada perlakuan khusus untuk ari-ari. Dengan cara apapun yang membuat ari-ari kita itu aman, ari-ari bayi kita itu aman, tidak menimbulkan bau busuk, tidak dikorek-korek oleh kucing, dimakan dan sebagainya, maka cara apapun boleh kita lakukan. Ya, yang umumnya orang dikubur. Kenapa dikubur? Karena lebih aman. Ya, dengan dikubur kucing tidak bisa mengorek-korek, tidak bisa mencium karena dalam ya kan, tidak menimbulkan bau kalau dikubur, sehingga tidak ada bau-bau busuk ya, karena kalau dibiarkan terbuka begitu saja akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Jadi tidak ada dalam Islam itu peraturan khusus untuk ari-ari. Maka yang dilakukan sebagian manusia dengan memberikan lampu, dikasih kotak dan seterusnya, ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang tidak diatur dalam Islam dan tidak boleh dilakukan. Nah, Allah alam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita bacakan Ustaz pertanyaan terakhir di pagi hari ini dari pemirsa dari Lombok Barat, dari Sabrul, Pak Sabrul. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihat bagaimana hukumnya mencabut uban yang masih sedikit atau juga mencabut salah satu tanda yang ada sejak lahir. Mohon nasihat dari Ustaz, jazakumullah khairan. Baik, apa hukumnya mencabut uban yang masih sedikit? Mencabut uban hukumnya tidak boleh dan sudah kita bahas. Karena Rasulullah mengatakan ma yashibul muslimu syaibatan, tidaklah seorang muslim mendapatkan uban illa kana lahu nuran yaumal qiyamah, kecuali ubannya itu akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Maka mencabut uban tidak boleh walaupun masih sedikit.
Kemudian menghilangkan tanda lahir. Apakah boleh menghilangkan tanda lahir? Tanda lahir itu bermacam-macam. Ada berupa tai lalat, ada berupa seperti bagian hitam, apa namanya itu, ya. Kalau memang tanda lahir ini membuat jelek, maka boleh dihilangkan. Ada seorang tanda lahirnya tai lalatnya besar dan itu di bibir misalkan. Tai lalat besar di bibir membuat jelek. Si orang yang melihat takut. Orang dia ngaca akan kelihatan jelek. Maka boleh dihilangkan tanda lahir. Kalau memang itu membuat jelek, membuat buruk penampilan kita jadi buruk, boleh dihilangkan. Ya begitu juga misalkan ada tanda lahir seperti tompel gitu ya, hitam-hitam. Kalau memang membuat penampilan kita buruk, boleh dihilangkan. Ya, jadi orang tidak minder. Dia ada tanda lahirnya jadi minder, jadi tidak percaya diri, ini boleh dihilangkan. Adapun uban, dia tidak boleh dicabut karena uban itu adalah proses kehidupan manusia yang mengingat dia bahwa dia itu sekarang tidak muda lagi, dia sudah tua, ya maka tidak boleh dicabut dan tidak boleh disemir dengan warna hitam. Allah alam. Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dari pertanyaan Pak Sabrul dari Lombok sebagai penutup di sesi soal jawab di kesempatan pagi hari ini. Karena waktu yang terbatas, kita cukupkan kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz yang telah meluangkan waktu menemani kita di setiap Jumat dan Sabtu. Dan tak lupa kami ucapkan juga jazakumullah khairan kepada seluruh pemirsa Ahsan TV yang terus menyimak tayangan kajian yang disiarkan langsung di studio Ahsan TV. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan di akhir perjumpaan ini. Izinkan kami menyampaikan mohon maaf jika ada kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.